Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ikhwan fillah Allah, Bapak-bapak sekalian, kita lihat kembali di kitab Al-Maraq. Sampailah kita di bab yang al-jizyati wal hudnah. Sudah beberapa hadis telah kita bacakan. Sampailah hadis yang ke 1143. Sekarang 1144. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1144. Wa an al-Miswar bin Mahramata wa Marwan radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja amal Hudaybiyah. Dan dari Miswar bin Mahramah dan Marwan radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada tahun Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Fadzakir al-haditsa bituwihi. Fadzakir maka menyebutkan al-haditsa hadis bitulihi dengan panjangnya hadis. Wa fihi dan padanya pada hadis itu hadza ma sholaha alaihi Muhammad bin Abdillah. Hadza ini ma apa-apa yang sholaha, yang berbuat baik atau perdamaian, berbuat baik atau berbuat damai, alaihi atasnya, atas tahun itu siapa? Muhammad bin Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah, kepada Suhail bin Amr, kepada Suhail bin Amr. Ala wati, atas peletakan, atas meletakkan al-harbi, peperangan, asrosinina, selama 10 tahun. Ya'manu fihan nasu, ya'manu dia memberi rasa aman, fiha padanya, pada 10 tahun tadi,
siapa anasu orangnya. Wa yakufu dan menahan ba'duhum sebagian mereka an ba'din dari sebagian yang lain. Akhrajahu Abu Dawud wa saluhu fil Bukhari, dan asalnya hadis ini pada Imam Bukhari. Wa akhraja Muslimun, dan mengeluarkan Imam Muslim ba'dahu sebagiannya min hadisi Anasin radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan padanya anna bahwasanya man orang yang ja'a datang minkum dari kalangan kalian kaum muslimin, lam nuradduhu, tidaklah kami kembalikannya alaikum atas kalian. Wa man ja'akum, dan orang yang datang pada kalian minna dari kalangan kami orang Quraisy kafir, raddattumu, kalian harus mengembalikan orang tadi alaina atas kami. Faqalu, maka mereka berkata, ataktubu hadza ya Rasulullah, apakah engkau menulis ini ya Rasulullah? Jadi faqalu tadi para sahabat ya. Faqalu, para sahabat berkata, apakah ini engkau akan menulisnya Rasulullah? Qalu, bersabda Nabi, na'am, ya. Innahu, sesungguhnya, man orang yang dahabin minna, orang yang pergi dari kami, ilaihim, kepada mereka orang-orang Quraisy musyrik atau orang kafir, fa'aba'adahullah, maka Allah akan menjauhkannya. Wa man ja'ana, dan barang siapa yang datang kepada kami minhum dari kalangan mereka orang-orang Quraisy, fasayaj'alullahu lahu farajan, maka Allah akan menjadikannya lahu baginya, bagi orang yang datang kepada kami tadi, farajan, kelonggaran, wa mahrijan, dan jalan keluar. Hadis ini sebetulnya hadis panjang kalau kita lihat dengan kalimat fadzakir al-hadisa bituli, ya, menyebutkan hadis yang panjang, menjadi hadis yang, kemudian di hadis yang panjang itu ada tertulis hadama sholaha alaihi Muhammad bin Abdillah dan seterusnya tadi. Bisa kita pahami dari sini ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar di tahun Hudaybiyah yang terkenal itu ya, masyhur ceritanya Hudaybiyah, yang beliau mau ke Mekah melakukan haji dan umroh, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy, boleh berangkat tetapi tahun depan. Padahal beliau sebagiannya sudah membawa binatang hadiah sebagai penyembelihan mereka. Nah, sampai akhirnya beliau terpaksa binatang-binatang itu disembelih di situ, kemudian Nabi dan para sahabat bertahalul, cukur gundul, kemudian beliau kembali. Nah,
dalam tahun Hudaybiyah itu dibikinlah satu perjanjian antara sini Muhammad bin Abdullah, ini maksudnya Nabi Muhammad, karena disebutkan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau disebutkan seperti itu. Para sahabat awalnya tidak mau, seharusnya harus Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi oleh Rasulullah tidak apa-apa, tulis saja gitu. Muhammad Ibnu Abdullah, tulis saja, ya. Tidak disebutkan dengan kunyah beliau atau gelar beliau sebagai Rasulullah. Nah, perjanjian ini beliau Nabi Muhammad dengan Suhail bin Amr. Isi perjanjiannya itu salah satunya adalah mereka harus berdamai, melakukan perdamaian, meletakkan senjata, artinya tidak saling menyerang selama kurun waktu 10 tahun saja. Artinya 10 tahun harus damai, tidak ada di antara kita yang mengangkat senjata peperangan. Kemudian memberikan rasa keamanan kepada mereka. Kemudian disetujui kan, ya, menahan satu sama lain tidak berperang. Kemudian dari arah yang lain, dari Anas, ya, di riwayat Muslim itu juga isi perjanjian itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, artinya orang-orang Madinah yang mereka pergi ke Mekah, maka kami tidak akan mengembalikan kepada Nabi Muhammad, artinya tidak boleh kembali lagi ke Madinah, tidak boleh kembali bergabung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau di kalangan kami orang-orang Quraisy itu datang kepadamu ya Muhammad, kamu harus mengembalikan kepada kami. Ini kan kalau dinalar kan seperti tidak adil. Ini daerah muslimin datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan, kami akan menahan di sana, tidak boleh kamu ngambil kembali lagi. Tapi kalau kalangan kami orang-orang Quraisy datang kepadamu, kamu harus mengembalikan kepada kami. Makanya para sahabat itu menanyakan hal itu, atak tubuh hada ya Rasulullah, apakah kamu akan menulis perjanjian ini ya Rasulullah? Akan kamu sepakati perjanjian seperti ini? Nabi menjawab, nah, iya. Iya. Ya. Ya. Lagi-lagi para sahabat ini berdalih atau berpikir soal masalah ini dengan akal dia. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan akal kemudian mengikuti wahyu Allah. Maka kalau sudah kita mengikuti wahyu itu, akal diletakkan dulu biar tidak berontak, ya, tidak berontak. Beliau ya memberikan satu jawaban kepada sahabat itulah, mereka lah orang-orang yang pergi dari kami datang kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy itu, kepada orang musyrik, ya, ini orang-orang yang menjauhkan diri, maka Allah jauhkan mereka. Kan jauhkan mereka. Dalam ayat itu kan falamma zalhu azallahu qulubahum, kan gitu. Selama mereka menjauh daripada Allah, Allah akan semakin menjauhkan daripada mereka. Ya. Itu orang-orang menjauh dari mereka. Kemudian orang-orang yang datang kepada kami, pada kita, maka itu orang-orang yang Allah beri kelonggaran, nanti melonggarkan untuk menerima daripada aturan din ini, al-Islam ini. Kemudian Allah akan berikan jalan keluar. Ini kan jalan kebaikan, tidak mungkin Allah itu akan mempersulit mereka. Begitu orang itu menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan memberikan jalan kebaikan buat mereka. Itu saja. Mereka mendapatkan ujian kadang-kadang, gitu ya. Justru Allah memberikan ujian ini yang mereka sesuai dengan ujian yang mereka hadapi, Allah akan menjawab ujian yang lebih besar pada mereka. Paling tidak Allah akan mengangkat mereka itu derajatnya kepada derajat keimanan. Allah selamatkan mereka itu dari kubangan jurang neraka. Allah yakin dengan itu. Nah, kemudian
orang-orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Rasul ditolak, kecuali perempuan-perempuan ya. Nanti kita bisa lihat di surat Mumtahanah, orang-orang yang datang kepada Rasul membaiat kepada Rasul itu mereka tidak akan melepaskan kembali perempuan-perempuan itu jatuh kepada orang-orang musyrik. Karena apa? Ya, perempuan yang baik, perempuan yang beriman itu harus nikah dengan laki-laki yang beriman, kemudian pezina harus dengan pezina, tidak dilepaskan perempuan. Tetapi kalau laki-laki tolak. Nah, kemudian selepas daripada perjanjian ini, justru anaknya Suhail bin Amr ini, ya, justru yang bergabung kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah itu. Nah, orang-orang yang bergabung dia Rasulullah dan Rasulullah menolak ini, mereka itu menempati tempat lain. Nah, tempat lain setiap orang bergabung dengan Rasulullah menempati itu sampai jadi kampung. Tidak di Madinah tapi di luar Madinah, dari kampung. Sehingga justru di Madinah menjadi kampung Muslim, di luar Madinah ngeblok banyak kampung Muslim menjadi kekuatan buat mereka. Inilah membuat daripada jengkel dan dimangkel orang-orang Quraisy, orang-orang mereka yang datang kepada Nabi Muhammad ditolak, ternyata dia membuat komunitas di luar Madinah yang mereka menyusun kekuatan. Dan ini nanti kurun waktu 10 tahun Rasulullah pergi haji ke Madinah dengan 10.000 pasukan ini, orang-orang ini bergabung. Jadi berbagai macam kabilah dan suku, berbagai tempat justru datang kayak keluar, tidak hanya dari Madinah saja. Nah, inilah yang ditakutin mereka. Mereka merasa bahwasanya bukan hanya Madinah saja, tapi di sekitar Madinah itu justru berdirilah kampung-kampung Muslim. Mereka bergabung dan banyak seperti itu. Maka ketika datang ke Mekah, luluh lantak mereka. Mereka takutnya luar biasa. Diberikan rasa takut oleh Allah Ta'ala, seolah-olah Nabi Muhammad dengan bala tentaranya, pasukan besar ini mau membalas dendam ketika mereka mengejar-ngejar Nabi Muhammad dan para sahabat ketika diusir dari Mekah. Padahal tidak seperti itu. Bayangan mereka nanti akan dibunuh. Mereka tidak ada kekuatan. Sehingga ketika sampai di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santainya mereka, tidak ada yang menghalang-halangi. Begitu orang ketakutan, Nabi Muhammad justru membesarkan hati mereka, tidak menakut. Tidak. Walaupun ketika masuk ke Mekah ini tidak boleh satu orang pun yang menundukkan pandangan oleh Rasulullah. Bahkan yang disuruh bersisir dulu, suruh minyakan rambut dulu, biar kelihatan kita seger itu. Dari perjalanan jauh, Muslimin ini kita tidak menampakkan kelelahannya. Begitu punya pasukan kuat dan musuh sudah tidak berdaya ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Siapa yang masuk Ka'bah aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Karena apa? Abu Sufyan pada saat itu sudah hatinya wis ente-entean itu. Ya. Seolah-olah Rasulullah dan bala tentaranya datang itu akan membunuh mereka. Sehingga Abu Sufyan pada saat itu masuk Islam. Maka Rasulullah aman. Inilah akhlak beliau. Ya. Maka pemikiran-pemikiran para sahabat yang nampaknya Muslimin ini diberi perjanjian yang seolah-olah akan merugikan kaum Muslimin, tapi tidak. Rasulullah sudah dibimbing oleh wahyu ya. Maka ya itu tadi selama 10 tahun justru dipakai oleh Rasulullah SAW sebaik-baiknya ya. 10 tahun ini dibuat oleh Rasulullah, dipakai oleh Rasulullah untuk menyusun kekuatan dan untuk berpikir bagaimana nanti selama 10 tahun ini kita sudah ke Mekah ini tidak ada satu orang pun yang berani kepada mereka di Mina bukan dengan bersenang-senang seolah-olah Muhammad sudahlah, siapa yang gabung sama Muhammad, orang yang datang sana harus kembali pada kita. Ternyata Nabi Muhammad menolak, tetapi menempati tempat lain.
Inilah apa mereka itu menginginkan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu nurihi walau karihal kafirun. Kan mereka itu mau menghalang-halangi, mau menutup-nutupi daripada nurnya Allah. Seolah-olah Islam itu ada tapi tidak boleh berkembang. Kayak masa-masa sekarang ini, Islam boleh berkembang, boleh ada tapi tidak boleh berkembang. Istilah tanaman itu boleh hidup tapi tidak boleh besar, dibonsai lah istilahnya gitu, dibonsai kan begitu. Islam mau maju, ada dihantam dan lain sebagainya, fitnah dan lain sebagainya, ya. Sudah itu, kalau sekarang terjadi seperti itu ya jangan heran, dulu sudah ya Rasulullah. Jadi Islam itu ditekan supaya tidak berkembang, supaya Rasulullah SAW itu pengikutnya tidak ditekan, tapi namanya kebaikan ya akan apa? Nanti begitu Muslim itu ditekan kayak orang mencet per itu loh, per itu begitu dipencet itu nanti begitu muncul itu sudah justru nyelatnya aduh, celatnya jauh. Bahwa mungkin tidak ada informasi ya, sebagian yang belum di Jakarta itu dia apa itu mau ada konser LGBT, dan tentu saja bisa digagalkan dari saudara kita. Kalau enggak, ini praktek. Jadi sudah praktek, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Jadi dipraktekkan. Jadi di bendera-bendera kita, bendera-bendera pelangi dan mereka. Jadi memancing-mancing kaum muslimin. Kalau itu berhasil, berikutnya wah mudah, ternyata muslimin tidak ada yang menolak. Tapi alhamdulillah akhirnya duanya ada kemana. Jadi saudara kita bisa menggagalkan acara itu. Yang mengancam kalau sampai terjadi akan kami bakar. Ya sudah, harus begitu. Harus bicara keras. Kalau enggak, Masya Allah, sudah tidak pelan-pelan lagi. Tidak pelan-pelan lagi, tidak masanya pelan-pelan. Intinya bagaimana supaya kemaksiatan itu tidak dijalankan. Kalau kemaksiatan dijalankan dan orang yang tahu punya kekuatan diam, maka kalau dalam hadis itu seperti orang naik kapal, kemudian kapal itu tingkat, yang di bawah itu apa tuh namanya tidak pikir panjang, butuh air dia kebur. Ini dalamnya air kenapa tidak naik? Yang bawa air minum kan yang tingkat di atas. Kalau ini tidak diberitahu, jangan dibur nanti bahaya, kami tenggelam. Tidak yang di bawah, tidak yang ngebur, tidak yang di atas, nanti akan tenggelam teman-teman. Jadi amal ma'ruf bahwa sekalian, kalau tidak ada yang mengingatkan, bencana Allah datang itu tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih, semua akan kena. Mau menghidupkan kaum Lut, hujan batu kan waktu ini butuh pilih-pilih, Pak. Waktu hujan pilih orang kafir tidak semua terkena. Alhamdulillah, sebagian muslimin yang tegas dan keras untuk menggagalkan acara itu. Alhamdulillah, paling tidak ikut senang, juga mendoakan. Nah, kembali sini, jadi begitulah Islam itu ditekan sampai segitu dari dulu sampai sekarang. Nah, hadis ini seperti itu, ya. Intinya bikin perjanjian, yang perjanjian ini mereka senang seolah-olah menguntungkan mereka, padahal menguntungkan kaum muslimin. 1145. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala mu'ahidan lam yarah. Man barang siapa kutala yang membunuh mu'ahidan. Nah, mu'ahid itu adalah seorang kafir yang mu'ahad, artinya ada keterkaitan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, ada orang kafir tapi ada perjanjian dari kaum muslimin. Siapa yang membunuh itu, lam yarah, tidaklah dia itu mencium raihata,
baunya al-jannati jannah. Wa inna dan sesungguhnya riha baunya jannah tadi liyujadah bisa didapati min masyirotin dari perjalanan arba'ina aman selama 40 tahun 40 masa tahun. Akhrajahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi kalau antara kaum muslimin ada perjanjian dengan orang kafir untuk dilindungi, maka tidak boleh orang muslim lain membunuh orang kafir yang ada dalam perjanjian atau dalam perlindungan orang muslim tadi. Karena apa? Ini diderajatkan kalau nanti dibunuh seperti dia membunuh orang muslim karena di bawah kekuasaan muslim. Ada perjanjian mereka, perjanjian. Dan termasuk perjanjiannya dibuat oleh mereka orang-orang Quraisy itu yang dimaksudkan seperti itu. Selama perjanjian ini sudah ditandatangani oleh Rasulullah, oleh di stempel oleh Rasulullah kan punya stempel, ya, pakai apa namanya cincin, yang tulisan Muhammad ini kan di Bukhari kan ada. Dan beliau bikin cincin itu tidak bendolannya tidak di sini tapi di sini. Kan saya pernah lihat Ustaz juga pakai cincin itu bendolannya di sini nih. Tapi saya tidak berpikir itu dia tiba pada itu, kan beliau kalau sudah pakai sudah tinggal ngecap ini. Pesan Muhammad itu stempel. Pakai begini betul ngomong tidak masalah. Ada tulisan Muhammad kemudian dibikin stempel. Nah setelah ada perjanjian itu maka perjanjian damai itu nggak boleh setelah disepakati ya, dan bahasa kita sudah ditandatangani dari dua pihak ya, dari Quraisy sudah menandatangani oke, dari kaum muslimin yang ditandai oleh Rasulullah. Dan ini perlu diingat ya, meskipun ya tidak semua hadir pada itu, pada Hudaybiyah itu, meskipun tidak hadir maka semuanya termasuk dalam koridor perjanjian. Karena apa? Yang berjanji adalah pimpinannya, amirnya, presidennya. Coba kalau presiden kaum muslimin ini ya, presiden yang amri minkum ya, artinya presiden yang sah. Yang sah itu artinya yang muslim kemudian dipilih dengan cara bukan demokrasi ya, dipilih orang-orang muslim, jangan sampai sama suaranya orang kafir dengan orang muslimin. Dan caranya kalau caranya bukan cara muslimin ya tidak ya termasuk itu ya. Misalkan bikin perjanjian ya, makanya semua ikut, rakyatnya semua ikut. Itu kan yang bikin perjanjian kan mereka sama, kita di bawah kepemimpinan daripada amir mereka atau imam mereka. Artinya imam-imam yang ya seperti kalau ayat itu kan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, atiullah wa atiulil amri, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Rata-rata minkumnya ini tidak diartikan, kumnya kembali kepada kaum muslimin. Jadi orang yang memegang urusan orang-orang muslimin ya, mereka. Dan kalau muslimin ini ya perjanjiannya diingkari maka ya sudah yang nanggung muslimin semua yang sama. Nah ini sudah Rasulullah dan tangan kalau diantikkan kan gitu kok sampai terjadi dibunuh. Wong selama 10 tahun tidak ada pembunuhan, memberikan rasa aman ini ya. Harus meletakkan kan hadisnya istilah buat harbi, meletakkan senjata, meletakkan peperangan ini selama 10 tahun. Nah, akhirnya ya, kalau salah satu dia mencari maka harus diperangi kan. Buat maka orang yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak bisa mencium baunya surga, apalagi masuk. Padahal ya, surga itu ya, baunya surga itu
di didapati dari perjalanan 40 tahun lamanya. Itu tidak bisa artinya tidak masuk ke dalam jannah. Itu kalau yang bikin perjanjian daripada imam kita. Kalau dalam lingkup kita, ya lingkup kita yang kecil, gitu ya, takmir masjid kita bikin satu satu peraturan, ya sudah, yang kena peraturan semua. Baik. Maka semua yang baik, gitu ya, kayak di perang apa itu? Kan Rasulullah Mu'tah, ya, perang Mu'tah, bukan Mu'tah. Yang Rasulullah mengamerkan sampai 4 orang itu, nanti kalau kamu terbunuh ganti ini yang terbunuh, ganti ini kan sampai orang yang ditunjuk oleh Rasulullah kan semuanya terbunuh, syahid. Muslimin kan kocar kacir. Akhirnya yang ada Khalid bin Walid yang ada. Dia ngerti soal peperangan, strategi peperangan bagaimana, dia tahu, tapi tidak ditunjuk oleh Rasulullah pada saat itu. Tapi dia mengangkat bendera peperangan itu. Dia pimpin pasukan itu sehingga menang pada saat itu. Setelah itu tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya begitu, kalau dari pimpinan kita atau amir kita, imam kita ada berhalangan, meskipun kita ditunjuk dan kita itu mampu, bukan ada kebaikan. Misalnya seperti itu. Ini lingkup yang kecil, lingkup yang kecil, juga lingkup yang, dan kita nggak merembuk negara, walaupun Muslim ini sampai individu, sampai perorangan, sampai keluarga, sampai negara, antar negara diatur. Dan negara kita ya ini saja juga. Atau mungkin negara kita rumah tangga kita negara kita presidennya, anak istri kita, rakyat kita, mau dibawa kemana rakyat kita ini? Dan itu setiap satu orang saja diamanai rakyat, dia berbuat zalim, dia dapat Allah Ta'ala akan berat. Jadi anak istri kita rakyat kita, kan masing-masing kita pemimpin, masing-masing kita pemimpin, tidak ada yang tidak pemimpin, itu saja. Pemimpin secara ringan. Nah, kita kan juga punya masjid, gitu ya. Ya. Itu yang agak lebih besar, gitu ya, masjid kita ini. Ya. Adalah kita ini berbuat satu kebaikan bersama-sama, berjamaah. Kalau kebaikan ini tidak kita sengkuyung, maka kebaikan ini tidak akan terlaksana. Maka harus dilakukan dalam kebersamaan. Selesailah di bab jizyah wal hudna. Pinten menit Pak? Sekarang masih ada waktu sebentar di bab sabqi waromi. Sabqi itu kan balapan saja, cepat-cepatan, duluan. Artinya perlombaan. Musabaqah lah, ini kan perlombaan. Ilamatil Quran, musabaqah itu kan termasuk perlombaan. Waromi dan melempar. Memanah, panah, ya memanah, perlombaan dan memanah. Hadis yang pertama dari bab ini 1146, Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Umar Abdullah, sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khayli. Jadi berlomba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kuda.
aladiyah qad sungguh dumirat dumirat itu terlatih yang buatan gemuk, buatan gemjer-gemjer, teker, kurus tapi mentes lah. Minal haf yai dari sulit-sulit. Oh, tempat ya itu tempat. Dari hafya wakana dan adalah amaduha jauhnya amadunya jauhnya itu akhirnya finishnya taniyatil wadai taniyat wadah tempat. Belum ke sana ya, ngerti aktum pengobatan ya. Jadi Nabi itu pernah balapan kuda itu, kuda yang memang disiapkan dan kudanya disengaja tidak dibikin gemuk gitu ya. Dari tempat Hafiyah sampai ke finishnya itu Saniyatul Wadah. Wasabako dan berlomba bainal khayli di antara kuda alladzi yang lam tudammar yang belum dipersiapkan, belum waktunya untuk dipakai untuk perlombaan itu ya. Masih gemjer-gemjer itu. Gemuk-gemukan. Min saniyati dari saniyah ilal masjidi Bani Zuraikin sampai masjidnya Bani Zuraik. Wakana dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu fiman pada orang yang sabaqo ikut perlombaan. Ibnu Umar ikut lomba juga. Muttafaqun alaihi disepakati atasnya. Zadal Bukhari menambahi Imam Bukhari qala Sufyan berkata Sufyan min hafyai dari hafyah ila saniyatil wada sampai saniyatil wada itu khamsatu amyalin ini amyalin 5 amyal au sittatun atau 6 wa min saniyati dan dari saniyah ilal masjid Bani Zuraikin itu milun 1 mil. 1 mil itu 1.800 meter. 1 kilo hampir 2 kilo 1 mil. Amyalin itu ya hitungan ya mil. Berarti kalau 5 mil itu ya 5 kali 1.800. Inilah tempatnya Hafiyah tadi sampai ke Saniyatul Wada tadi itu jaraknya 5 mil. Pinter ini. 1 milnya itu 1.800 meter. Pengen mawon sak meter jaraknya. Pernah artinya kuda yang sudah dilatih buat apa namanya yang dipersiapkan untuk sabilillah itu ya dilatih itu buat perlombaan nggak apa-apa lombanya gitu ya. Terus kuda yang belum terlatih juga dibuat lomba nggak apa-apa, tidak mendolimi maksudnya tidak mendolimi. Jadi kalau sekarang tidak usung ya lomba balapan trail lah, baik juga
Jadi kalau muslimin ini pintar bersepeda motor atau cepat, apa itu setir itu sebetulnya baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi ya itu tadi saya titis sama teman sembrono, kurang banter ya, titis. Bahkan aku punya teman yang ngajar itu cari sopir itu sih kencang, tapi dia titis ya. Ya lelar-lelar lah ini. Dan tidak apa-apa kalau memang diniatkan untuk sabilillah, pahala juga. Apa yang tidak berpahala? Ya, kan lomba sepeda motor pinter kalau itu nih, berjawatan. Wah, masya Allah itu tidak apa-apa, senang. Tapi itu tadi harus berhati-hati. Berubah itu ada contohnya, maksudnya begitu. Ini cukup mungkin. Dan sampai di waktu bisa aku mengkoordinasi dan satu lagi subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.